Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Ananda semua? Nah, hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu jarak titik ke bidang, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Novita Yunda Dewi, SPD. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang titik ke bidang, menentukan jarak dalam ruang titik ke bidang. Dan tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang titik ke bidang dan menentukan jarak titik ke bidang. Masuk ke materi intinya, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, cara menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Dan perhatikan gambar di bawah ini untuk lebih jelasnya. Misalkan ini adalah titik A. Kita mencari jarak titik A ke bidang yang di bawahnya, yaitu bidang alfa. Maka jaraknya itu tadi intinya ingat, sama seperti jarak titik ke garis, yaitu harus tegak lurus. Maka kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau kita tarik garisnya di bawahnya, yaitu atau alasnya, maka dia tegak lurus dengan garis yang mendatar dan tegak lurus juga terhadap garis yang miring atau diagonalnya. Jadi intinya harus tegak lurus. Oke, sampai sini. Nah, berarti titik yang di bawah ini adalah A-aksen, yaitu bayangan dari titik A. Jadi jarak titik A pada bidang alfa, ini bidang alfa yang biru, sama dengan jarak A-aksen dengan titik A-aksen merupakan titik proyeksi A pada bidang alfa. Banyak bentuk-bentuk jarak yang menggambarkan antara titik ke bidang. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat jelaskan sebagai berikut. Pertama, jarak titik U ke bidang PSWT adalah UT. Jarak titik U, ini titik U, ini, jarak titik U ke bidang PSWT, ini yang biru, itu adalah U ke T. Kenapa U ke T? Karena dia tegak lurus di sini, nak. Ini tegak lurus. Oke. Jadi harus tegak lurus. Tadi saya udah bilang. Jadi tegak lurusnya di sini. Maka mewakili itu adalah U ke T. Itulah jaraknya. Lanjut. Jarak titik Q ke bidang Q, ini Q, ke bidang PSWT. Q, sekarang kita ke titik Q, ini Q, ya kan, ini Q ke bidang PSWT, berarti harus tegak lurus juga, maka dia diwakili oleh Q ke P. Kenapa? Karena di sini tegak lurus, jadi Q ke PSWT tegak lurusnya di sini. Paham ya? Lanjut. Jarak titik R ke bidang PSWT. R ke bidang PSWT. Ini R. R ke bidang PSWT. PSWT. Berarti diwakili oleh R ke S karena tegak lurusnya di sini. Oke, paham ya? Lanjut, nomor 4. Jarak titik V di titik V
ke bidang PSWT. Sama, PSWT juga berarti dia diwakili oleh V ke W. Maka dia tegak lurusnya di sini. Jadi intinya harus tegak lurus baru dia mendapatkan jaraknya. Lanjut. Nomor 5, jarak titik T ke bidang QSWU. Nah, ini gambar yang kedua. Jarak titik T, ini titik T, ke bidang QSWU, yaitu adalah OT atau TU nih. T ke O. Kenapa? Karena dia tegak lurusnya di sini. Ini tegak lurus. Maka diwakili oleh T ke O. Berarti cukup cari jarak titik sama dengan jarak titik T ke O. Lanjut. Jarak V ke bidang QV. Ini V. V ke bidang QSWU, sama ya, karena T sama V ini sebenarnya diagonal bidang, jadi ini perpanjangannya, berarti sama, yaitu cara mencarinya adalah diwakili oleh O ke V, karena dia tegak lurus di sini, tegak lurus. Walaupun kelihatan pada gambar itu tidak tegak lurus, nah tapi itu sebenarnya tegak lurus. Lanjut. Nomor 7, jarak titik T ke bidang PUVW. T ke bidang PUVW. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, PUVW. Ini T. Jarak titik T ke bidang PUVW adalah T ke M. Kenapa T ke M? Karena dia tegak lurusnya di sini. Nggak bisa dia tegak lurusnya ke titik ini, nggak bisa. Ini nggak bisa. Harus T ke titik M. Jadi ini kita tarik garis PUW-nya, kita tarik garis tengahnya, maka jarak titik T ke PUW adalah T ke M. Ini jaraknya. Lanjut. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah. Nah, ini ada kubus, nih gambarnya. Dengan rusuknya adalah 10 cm. Berarti ini semua panjang rusuknya adalah 10 cm. Pembahasan. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP dalam kurung AP itu tegak lurus dengan BD. Yang mana itu AP? Nah, A ke BDHF dengan panjang rusuk 10 cm. Titik A ke BDHF. Nah, ini. Jadi gini, kalau misalkan pada kubus atau balok, biar kalian gampang membayangkannya itu berbentuk apa, nah kalian bisa gambarkan kamar kalian. Misalkan kamar kalian kan berbentuk kubus. Nah, coba letakkan titik-titik sesuai soalnya. Ini titiknya ada di bawah terhadap bidang BDHF. Oke, maka jaraknya itu adalah di sini karena A ke P, karena dia tegak lurus di bidangnya ini. Oke, saya keluarkan alasnya ya, yaitu alasnya ABCD. Kenapa saya hanya memakai alas? Karena DB ini sudah mewakili dari DBHF atau BDHF, sudah mewakili. Jadi ini saya ambil, saya keluarin alasnya. Jadi di sini titik A terhadap BD, yaitu bidangnya tadi. Maka kalau kita tarik juga garis diagonal, maka di sini letak titik tengahnya ini kita anggap adalah titik P.
Maka tadi diwakili oleh AP jaraknya. Kenapa? Karena ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Maka untuk mencari AP adalah diagonal setengah dari diagonal bidang. Setengah dari apa? Setengah dari AC. Karena AC itu adalah diagonal bidang. Apa rumus diagonal bidang? A akar 2, dimana A-nya adalah 10. Berarti 1/2 kali 10 akar 2 sama dengan 1/2 kali 10, 5 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF adalah 5 akar 2 cm. Oke, dipahami dulu. Oke, lanjut. Contoh soal nomor 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah nih 5 ABCD, 5 segi 4 beraturan, berarti alasnya berbentuk persegi. Jadi kalau dikatakan 5 segi 4 beraturan, berarti alasnya berbentuk persegi. Panjang AB adalah 8 cm. Berarti kalau AB 8 cm, BC juga, CD juga, dan AD juga 8 cm. Dan TA adalah 12 cm. Jarak titik ke ABCD sama dengan jarak titik sama dengan jarak titik T ke perpotongan AC, dan BD sama dengan TP. T ke ABCD. Jadi kalau seperti tadi materi yang tadi udah saya jelasin, maka jaraknya itu adalah kalau kita tarik garis ke bawah. T ke ABCD. Oke. Nah, di sini harus tegak lurus tadi saya bilang. Maka untuk mendapatkan jarak T ke alas ABCD-nya, maka kita tarik diagonalnya, yaitu diagonal BD dan AC. Maka di tengah-tengah ini adalah titik P. Maka jaraknya itu diwakili oleh T ke P, karena ini tegak lurus terhadap bidang AC, diagonal bidang AC, dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Ingat, syaratnya harus tegak lurus. AC adalah diagonal bidang, berarti apa rumusnya? A akar 2, maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. AC adalah 8 akar 2 sama dengan BD ya. Maka AP sama dengan setengah AC, karena P ini letaknya di tengah-tengah. Maka setengah dari AC berarti setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm. Dah. Maka untuk mencari TP-nya kita menggunakan segitiga ATP. ATP bisa menggunakan segitiga ATP, bisa menggunakan segitiga CPT, bisa menggunakan segitiga BPT, bisa juga menggunakan segitiga DPT. Itu sama, semua sama segitiganya, tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, kita menggunakan di sini saya jelasin dengan menggunakan segitiga APT, dimana untuk mencari TP-nya berarti sisi miring AT kuadrat akar dari AT kuadrat dikurang sisi alasnya, yaitu AP kuadrat. TP sama dengan AT adalah 12 cm, 12 kuadrat dikurang AP tadi adalah 4 akar 2 kuadrat. Maka TP sama dengan 144 dikurang 4 kuadrat adalah 16, akar 2 kuadrat adalah 2, berarti 16 kali 2 hasilnya adalah 32. TP sama dengan, kita kurangkan, hasilnya adalah akar dari 112
sama dengan, karena bisa kita uraikan atau kita sederhanakan, maka menjadi perkalian 16 kali 7. Akar 16 adalah 4 kali akar 7. Jadi, jarak titik T ke ABCD atau TP itu adalah 4 akar 7. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, nah ini gambarnya. Lanjut ke pembahasan. Jarak titik C ke bidang BDG sama dengan CP, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus dengan GT. Titik C ke bidang BDG. Nah, untuk mencarinya, di sini kita tarik garis A ke C, yaitu diagonal bidangnya. Seperti tadi, ingat ya materi yang tadi saya kasih penjelasan. Untuk mencarinya, kita ambil titik garis tengah dari BDG. Kalau dia berbentuk segitiga, nah, kalau bidangnya berbentuk segitiga, berarti kita ambil sisi garis yang di tengahnya. Jadi ini anggap titik tengahnya adalah T, jadi T ke G ini garis tengahnya. Jadi jarak titik C ke BDG itu adalah, nah ini kita perpanjang garisnya. Ini khusus untuk kalau bidangnya berbentuk segitiga. Jadi C ke BDG itu adalah kita perpanjang garisnya C ke E, yaitu ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang C ke E, ini diagonal ruang. Maka untuk mencari jarak titik C ke BDG itu adalah nih, dia tegak lurus di sini. Ini nak, tegak lurus di sini dia. Oke, ntar ya. Nah, ini tegak lurus di sini. Ini tegak lurus dia. Maka ini adalah jaraknya. Jadi jaraknya adalah C ke P. Jadi itu adalah jarak dari titik C ke BDG diwakili oleh CP. Nah, gimana cara mencari CP? Lihat, ini tadi adalah diagonal ruang. Diagonal ruang C ke P. Jadi ini kalau kita bagi 3, nih. Jadi ini ada 3 bagian. Jadi kalau ini saya bulatin di sini, ini kita bagi 3. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Ini juga sepertiga. Ini juga 1/3. Jadi ini semua dibagi 3 titiknya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan C ke P itu adalah sepertiga dari diagonal ruang C ke E. Jadi CP itu adalah sepertiga kali CE sama dengan sepertiga kali, ingat rusuknya 9 berarti 9 akar 3. Rumus dari diagonal ruang A akar 3. Maka CP-nya adalah 3 akar 3 cm. Jadi jarak titik C ke BDG adalah 3 akar 3 cm. Nah, itu kan kalau yang ditanya adalah C ke BDG. Gimana kalau yang ditanya adalah E ke BDG? Tinggal kita tambahkan saja. Misalkan, ini saya kasih soal tambahan ya. E ke BDG.
Saya ulangin. E ke BDG. Dah, E ke BDG berarti ada berapa kali sepertiga ini, nak? Ada 2, berarti tinggal kita tambahkan. Sepertiga ditambah 1/3 adalah 2/3. Berarti E ke BDG adalah 2/3. 2/3 dikali 2/3 dikali dengan diagonal ruangnya adalah 9 akar 3. Berarti sama dengan berapa? Coba dicari dulu. 3 dengan 9 dapatnya adalah 3 dibagi. Berarti 2 kali 3 adalah 6 akar 3 cm. Paham ya? Jadi kalau E ke BDG itu adalah 2/3 dikalikan dengan diagonal ruangnya yaitu 9 akar 3, berarti 6 akar 3. Jadi cara nandainnya gini, nak, mengingatnya pada saat ada bentuk titik seperti ini, mana yang lebih dekat, C ke P atau E ke P? Yang lebih dekat itu dia berarti sepertiga. Kalau dia lebih jauh titiknya, berarti itu adalah 2/3. Intinya kalau ini ditambahin adalah hasilnya 1. Paham ya? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan nanti kita share di grup. Oke? Tetap semangat belajar darinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.